Podcast. Ngobrol. Satu. Di Pomosan. Kacau deh Herman dah, bener-bener dah. Kita mau taruh di lapangan jemur. Nomor itu, Kayak ikan asin. itu invoice mereka itu. Oh gitu. Nah itu yang jadi tebak-tebakan kita. Ini barangnya apa? Kuliah. Ambil jurusan apa? Jurusan apa? Hukum. Jurusan apa? Hukum. Ya losinnya lebih cepat nih losin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi kita nih di Pongosan Podcast Ngobrol Santuy. Nah, ini hari ini kayak panas, adem gimana gitu ya kan. Panas-panasnya ya. Ya tapi mata sampai berterik-terik gini nih. Kacau deh Herman dah, bener-bener dah. Kita mau taruh di lapangan jemur. Ada kayak ikan asin. Kita mau bahas apa nih Herman? ya ngobrol-ngobrol santuy aja nih sama kawan kita nih. Kawan kita. Kita kedatangan kawan, wah jauh banget nih dari Pamulang. Iya. Kalau mau mulai ujung. Iya. Perbatasan bang. Perbatasan. Jadi hari ini kita mau bahas pengalaman lah, share untuk driver ojek online gitu. Supaya juga kita maupun dari driver ojolnya maupun dari customer sendiri, Iya. ibaratnya bisa saling memahami gitu. Tahu lah suka dukanya. Tahu suka dukanya gitu juga ya. gitu. Jadi kita nggak berat sebelah lah gitu. Masih bisa kita ajak bicara. Iya. Perkenalkan dulu, Ber. Ya, saya Berry, driver Gokilat, divisi khususnya Gojek yang khusus paket doang. Ane domisili di Pamulang, tepatnya Reni Jaya, dan tergabung di komunitas long trip Jabotabek, dan Ane di shelter Tangerang. Mantap tuh ya, tahu ada itu. Oke. Bang. Nah, lu dari tahun berapa nih terjun di dunia ini nih? Gua terdaftar di Gokilat itu Mei 2017. Mei 2017. Dan divisi Gokilat itu di launching itu Februari 2017. 17. Iya. Berarti jaraknya nggak begitu jauh. Iya, nggak begitu jauh. Berarti khusus buat nganter-nganteringan ya, barang ya? Iya. Paket ya? Iya, paket kurir lah. Kurir lah. Iya, gitu. kurir. Sama berarti ya kayak mungkin kurir yang lain gitu ya. Iya. Gitu. Biasanya ambil barang itu kan selumpuk banyak kan, enggak Iya. satu-satu Ah, gitu. jadi Kalau buat pengantaran ya. Oh gitu. Iya. Jadi kita mekanisme kita itu kita sebutnya orderan itu bit ya. Bit ya. Bit. Jadi setiap kita dapat bit itu kalau dulu itu maksimal 8 masuk Dulu langsung. ya, dulu Nah, ya. sekarang ini udah perubahan 5 barang. Jadi dari orderan kita itu ada 2 kriteria. Reguler itu diorder dari aplikasi Gojek Customer sama e-commerce. E-commerce ya. Iya, e-commerce. Jadi ya Pak, sehari itu 5 barang diambil sekarang. Tergantung bitnya kita itu masuk 2 barang kah, 3 barang kah, 5 barang kah gitu kan. Terus sekali bit itu juga ada 2, bisa 3 gitu ya. Iya. Jadi nggak tentu ya. Nggak nentu. Nah, gue mau tanya nih, itu lu barang-barang kayak gitu sebelum lu bawa dicek dulu atau memang langsung menerima barang langsung kita bawa aja gitu? Biasa di situ sih ada notifnya. Tapi kalau misalnya untuk e-commerce, dia langsung tuh data e-commerce ada di notif kita, di orderan kita.
itu langsung seperti Tokped gitu kan. Nah itu udah ada nomor-nomor itu invoice mereka itu. Oh gitu. Nah itu yang jadi tebak-tebakan kita, ini barangnya apa. Iya. Tetap arti kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuman nomor invoice-nya aja ya. Jadi itu bisa terjadi sih miss ya. Sering Sering ya. Antara orderan sama yang dibawa gitu. Missnya itu jadi gini, kita itu udah ada SOP ya untuk penerimaan dan pick up barang nih, ngangkut ke motor itu 40 kali 70. Nah itu kadang lebih. Itu kadang lebih. Nah cuman kita dikasih opsi sih untuk meng-cancel atau enggak, cuman kan sayang argo. Iya. Nah terus juga kadang packingnya harusnya mekanisme kita itu cuman bawa satu barang, dia bisa sampai 2 kardus 3 kardus gitu. Oh, walaupun orderan satu ya. Orderan satu. Cuman sebenarnya ini bukan kesalahan dari seller, tapi kesalahan dari bayarnya nih yang mesen kita. Gitu. Nah, lo pernah bawa barang nggak? Misalnya kayak barang itu, ya, nih tebak-tebakan aja. Misalnya kayak lo bawa kompor gas, terus ternyata pas sampai di sana dibuka sama orang itu penyok-penyok kompor gasnya, gitu. Itu biasanya kalau customer tuh komplainnya kemana ya? Apa ke ituannya langsung atau cacat barang? Cacat barang. Ada sih yang nelfon driver, ada juga yang komplain ke sellernya nih. Oh gitu. Nah, tapi tetap sellernya pasti nelfon driver juga. Nelfon driver juga. Cuman kan ya kita tahu diri lah, ngelihat kesalahan kita, apakah memang kita pas lagi packing barang kita tumpuk atau kita jatuh atau kayak gimana gitu kan. Soalnya kan ini jatuhnya ke komplain, ke Gojek, suspend nih kita nih. Cuman kalau kita nggak merasa salah, ya kita debat lah sama seller. Soalnya kan packing itu bukan kewajiban kita. Kita cuman nganter, udah. Nganter doang. Nah, berarti kalau dulu mungkin 8 sekarang 5, itu perbedaannya mungkin kalau dulu tuh lagi masa normal kali ya. Pas 5 ini lagi di PSBB ini kali ya. Iya. Ya pengurangan order Bang. Iya. Berasa banget ya. Order berkurang karena driver banyak, daya beli masyarakat kurang ya. Iya, terus juga kompetitor nih yang baru-baru muncul. Seperti perusahaan kurir, memang khusus kurir. Nah, dia mulai masuk ngerambah ke layanan seperti kita Someday. Ya ada tuh ya. Ada ya. Malah yang dia pakai argo flat. Kalau kita kan argo per kilometer. Iya, per kilometer. Nah, dia flat, itulah. Ya? Iya, dia flat. Nah, iya, dia ya. flat. Nah, itu ya yang mengurangi order kita juga lah karena kompetitor juga ya. Kalau cuaca, ini kita nggak ngomongin salahin cuaca bukan ya. Artinya kalau misalnya lagi musim hujan gitu kan, itu pasti berkendala juga nih. Artinya dari lu pengiriman, misalnya lu ngirim satu gini nih, 5 ini lu bisa dari pagi sampai sore gitu kan. Nah ini timingnya malah lebih, bisa sampai malam nih gitu kan. Jadi kan komplain tuh gimana cara menyikapinya itu? Menyikapinya paling konfirmasi Bang. Soalnya biasa kalau misalnya untuk customer yang nggak sabaran dia pasti nelfon. Nah, udah konfirmasi, kita by WA, kita fotoin aja. Ataupun misalnya memang itu packing dari seller bagus, dibungkus plastik semua, udah lanjut. Beri juga dah. Beri, yang penting cepat, yang penting kelar. Adapun kita selalu nih, ke seller, Pak minta dibungkus plastik. Minta dibungkus plastik. Biar lebih ini ya. Iya, tapi kadang seller banyak yang namanya pelit tali, pelit plastik, itu banyak. Nah, jadi ibaratnya modal sendiri gitu. Modal sendiri. Kita harus benar-benar siapin. Kalau misalnya entah kita lagi nggak siap, apa hilang, apa udah dibuang gitu kan, ya udah paling neduh lah. Ya resikonya gitu jadi lama. Iya. Jadi kita tertunda, yang lain-lain tertunda ya. Nah itu Bang. Sebelumnya kerja. Gue denger waktu itu kuliah juga ya gitu ya. Iya Bang. Kuliah. Iya. Ambil jurusan apa? Hukum. Oh, hukum. Iya. Lu mutusin buat jadi driver, apa ada sesuatu yang membuat lu jadi driver Gojek seperti ini gitu?
awalnya sih dari yang pas kerja itu kan di notaris ya dulu. Di notaris. Nah, sempat goyang tuh, sepi. Agak sepi ya, cari sampingan lah. Iya. Dapat informasi, gosen iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng. Nah, terus juga memang nyari kebebasan sih. Satu kebebasan, dua fleksibel waktu. Ya lama-lama ya keterusan Bang. Lanjut ya. Iya, enak. Awal-awal 2 bulan pertama itu pengen nyerah. Ya. Karena belum tahu triknya, bingung nih. Oh, dapat order lagi gimana nih? Ya selang waktu berjalan kita ketemu ojol-ojol di jalan, oh dapat ilmu nih. Sampai akhirnya bergabung sama komunitas. Itu berasa nyaman banget Bang. Pekerjaan sebenarnya semua kebantu di komunitas itu. Apapun tuh ya. Iya. Jadi ada yang menaungi gitu ya. Iya. Dari situ kita mungkin banyak tukar pikiran, Iya. share pengalaman Iya. gitu juga ya. Terus juga mungkin kita kan nggak tahu semua jalan rute nih ya kan. Iya. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin tahu, oh lu jalan sini lebih cepat nih, lo sini lebih oke nih gitu. Jadi Ah. paham juga ya. jadi Paham, lebih paham. Ya pas baca map itulah, kita 2017 itu kita nggak ngerti yang namanya baca map gimana. Ya karena komunikasi ya kan, bergaul di jalan itu diajarin, oh begini-gini, akhirnya paham. Pengalaman lu yang kurang mengasihkan nih dari customer gitu. Ada sih pengalaman masalah tentang ini ya, apa namanya, lama pengantaran. Iya. Nah itu karena hujan Bang. Jadi aneh dapet pick upan itu di pick fresh market pick. Itu jam 4. Jempat apa nih? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Itu 2 kardus buah. Dan gue minta itu dibungkus plastik karena memang kan langit kan udah mendung lah, udah nggak mendukung. Lagi kurang mendukung ya. Iya, Sama, lagi kurang mendukung. sama sellernya lu minta bungkus plastik. Tapi kata sellernya, enggak Bang, aman. Iya. Oke. Ya udah. Ternyata pas kita lagi pick up yang lain nih, ini bukan ngirim ya, ini pick up yang lain. Itu hujan di daerah kota. Nah, nih neduh dong di bawah flyover. Ya udah tuh berlanjut, udah neduh 2 jam. Kirim lagi, hujan lagi, neduh lagi karena ngamanin barang yang itu pengiriman terakhir. Itu pengiriman terakhir. Dan sampai tiba ke pengiriman terakhir itu jam setengah 12. 12 apaan? Jam setengah 12 malam. 12 malam. Iya. Dan itu kirim ke komplek daerah daerah Jakarta Selatan, lupa. Pokoknya itu perumahan Deplu, Departemen Luar Negeri. Bule-bule. Tapi lu maksudnya gini, lu sampai jam setengah 12 malam itu apa enggak buat next aja gitu? Buat besokan? Nggak bisa kali ya? Bisa. Cuman kan kita pikirkan rute Bang. Kita misalnya gini, itu kirim Jakarta Selatan, aneh pulang ke Pamulang. Nah pagi-pagi aneh harus ke sono lagi. Terus mikir itu buah. Iya, nanti takutnya Komplain juga. iya. Dan masalah buah nggak segera atau kayak gimana, makanya aneh paksain. Nah itu pun udah chat, tapi masih centang, belum biru, belum dibaca. Ya udah nekat ke sana. Aneh tahu diri karena malam ada security, aneh titipin security, tapi security nggak mau. Nggak mau tuh, nggak terima deh. Nggak mau nerima, kirim aja Bang. Ya udah, aneh pencet bel lagi nggak ada yang keluar, balik lagi ke security 2 kali tuh. Pak, di situ ada penjaganya nggak sih, Pak RT-nya gitu. ART-nya. Oh ada 2. Oh berarti tenang dong, nggak ganggu majikan. Ya udah, bel lagi. Pak, kagak ada jawaban. Udah, telepon aja, nggak diangkat-angkat. Kita ngerayu security-nya tuh supaya mau dititipin. Ada setengah jam, tetap akhirnya gimana nih pekerjaan selesai karena aneh ngejar tuh. Masih tanggung jawab lu ya berarti? Iya, masih tanggung jawab aneh. Nah, ini udah pengen jam 12 nih. Nah, sedangkan jam 12 itu kan tutup. Nah, kita ngejar bonus. Bonus itu harus selesai supaya turun bonus. Ya kan? Ya udah. Bang, Pak, aneh gedor-gedor ya. Ya udah gini aja. Kalau misalnya digedor-gedor juga kagak ada respon,
boleh titip sini. Wah, nantang nih. Ya udah, aneh balik, aneh gedor-gedor pagernya, aneh pencet belnya, keluar itu bule ngamuk-ngamuk, ngelempar sepatu. Iya. Aneh nggak ngerti, iya, aneh nggak ngerti bahasa Inggris. Cuman karena sering nonton film barat nih, yang bahasa kasar-kasarnya mah apalah. Iya, tahu lah gitu ya. Iya. Pokoknya jam berapa ini kata dia kan ya. Ya saya cuma menjelaskan, this your packet. Saya cuma nganterin. Ya kan? Anda terima, selesai kerjaan saya. Gitu kan, cuma nerima doang kok. Nah, dia maju ke pagar, saya turun, dia mundur, ngambil sapu, galah, untung itu pagarnya tinggi ya. Dilempar, jedar. Ya profesional kita dituntut di sana, kita nggak boleh emosi. Ya udah, aneh cuman ngejelasin dia, ya walaupun pakai nada keras, cuman aneh tahan supaya kagak ada bahasa-bahasa kotor keluar. Bahasa kotor keluar, tindakan kekerasan saya pun ditahan supaya tidak keluar. Iya. Ya kan? Untuk menjaga profesional ini. Iya, ya kan? Ya udah, akhirnya saya taruh paketnya, saya cabut. Ditegur sama security. Itu saya dengar ribut-ribut. Ya habis lu kagak mau dititipin paket, gua gedor-gedor, dia keluar ngamuk lah. Wah, bahaya nih gua besok. Ya resiko lu yang nantang gua suruh gedor-gedor. Ya udah cabut. Cuman kita sampai ujung jalan tuh, set mikir, wah komplain nih. Telepon call center Gojek. Oh berarti lu tahu pasti komplain nih dia. Iya. Telepon customer service Gojek, laporan untuk order sekian GK sekian, ini saya mendapat intimidasi. Saya ceritakan, saya lama gini karena bela-belain barang dia takut rusak karena hujan. Saya neduh sampai berapa jam, sampai itu kemalaman. Jadi sebelum lu diadukan komplain lu udah kan, Mungkin alasannya dia supaya nggak inilah nantinya. Iya, gitu. biar dia nggak kena komplain duluan sama Iya. customer. Iya. Karena kan kita kan memang cuma menjalankan tugas mengirim paket. Iya. Paket sudah diterima, ya sudah, pekerjaan kita selesai. Di chat kan nggak dibalas ya, di telepon nggak di. Iya. Itu istrinya. Itu apa dari itu Itu WA istrinya, dia di orderan istrinya. Istrinya orang Indonesia. Ngecat lu ngecat itu orang jam berapa kira-kira? Itu dari maghrib pas hujan. Oh, berarti lama juga. Pas hujan turun itu udah. Berarti yang penting kita udah melakukan apa sih namanya, respon yang baik ya kepada customer ya. Tapi memang dari customernya yang kurang responsif terhadap barang tersebut dan driver Iya. tersebut gitu ya. Iya. Nah, lain kali untuk para customer ya cobalah untuk mengertiin kita tuh di sini ada yang bekerja banting tulang untuk menghidupin keluarga dan yang lainnya gitu. Ya cobalah kita saling menghargai dan satu sama lain. Saling ngerti lah gitu posisinya, kita sama-sama butuh sebetulnya gitu. Jadi bukan dari segi customer aja tapi juga dari drivernya juga harus saling ngerti, saling jaga profesional aja dua-duanya gitu. Supaya nantinya apapun yang kita terima juga customer dan drivernya juga enak gitu. Masih banyak juga driver yang bertanggung jawab gitu akan hal itu gitu. Karena dia juga berpikir gitu, paketan ini benar-benar selamat sampai jangan sampai rusak aja. Jangan sampai rusak gitu. Itu yang mereka pikirkan gitu. Karena dituntut dia. Karena bukan dia aja yang kemalaman, paket sebelum dia kan jadi lama. Iya, padahal paket yang lain itu packagingnya bagus semua. Karena dia kardus, 2 kardus, cuman kardus tok. Ini kalau misalnya kena air pasti hancur. Hancur. Iya. Karena pasti hancur. Karena kan juga di dalamnya mungkin kalau buah itu kan kalau misalnya kena air gitu kan agak bau dia. Iya. Gitu. Apalagi dalam keadaan ketutup begitu ya, dia agak Ngap bau. lah, jadi ngap gitu. Ngap gitu. Iya. Jadi kurang kesegaran buah itu kurang gitu. Itu yang dipikirkan oleh para driver. Ber, ini di keluhan lu nih. Kalau buat pengantaran itu apa yang lu keluhin tuh kalau buat nganter barang tersebut tuh? Banyak sih. Dari pertama titik itu kadang suka berbeda ya. Nah, kadang kan ini kan edukasi customer ya. Iya, edukasinya. Nah, itu kadang dia mau menang sendiri. Benar. Kadang alamat yang dinotip itu cuma nomor doang. Itu nomor doang misalnya 44 gitu. Iya, nomor doang.
nama jalannya apa, blok apa, RT apa, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Dia nggak pernah nunjukin blok kayak tadi, apa patokan di mana. Terus nomornya entah itu nggak direspon, entah itu nomor nggak aktif atau nomor yang berbeda. Iya. Pas kita udah lama nih, kita tunda, kita kirim yang lain, dia baru nelpon pakai nomor yang berbeda. Oh, Mas, nomor saya itu udah nggak aktif lagi gini-gini. Kenapa dicantumin? Nah, sama misalnya ke komplek-komplek nih. Komplek-komplek yang lebih sering berarti ya. Nih, komplek-komplek yang aneh bener-bener gedung. Gedung banget. Gedungnya sampai begitu gede. Iya, bener gedung. Ini pasti dirasain sama kawan-kawan gosen ini. Kita tuh kagak pernah tahu yang namanya jalan, kan? Kita berdasarkan map. Mapping ya. Nah, kita udah masuk komplek, itu kadang dia salah titik, harusnya di gang ini tapi di gang belakang. Oh gitu. Iya. Nah, kita kan berarti kan nyusurin nomor sama blok. Iya. Itu rata-rata rumah komplek itu bagus-bagus, terus pagarnya gede-gede, tapi nomor blok itu kagak ditempel. Iya. Nyari dong. Nah iya, itu kita kan kita jadi ngitung-ngitung. Kadang kan nomor dia kan ngacak. Iya. Nah, yang aneh bingung. Kadang ngacak emang. Iya, kadang ngacak. Nah, yang aneh bingung, ini customer bisa renovasi rumah sebagus itu, kenapa nggak mikir sih nomor itu tuh penting? Misalkan antara koleganya nih pengen ke rumah dia, nyari dikasih tahu alamatnya, nomor ini kan mudah. Iya. Kita nih kurir sampai sering terjadi kita gedor-gedor, lama keluarnya udah keluar, ya kan? Bukan. Oh jadi bukan yang dituju gitu. Iya. Dan jeleknya komplek kan dia kan kadang kan silaturahmi antar tetangga itu kan kurang ya. Kurang banget. ART-nya iya kalau ART ya. Iya. Nah, kita nanya ke tetangganya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu lah. Ya seharusnya memang diupdate lagi lah untuk masalah nomor itu sangat penting sebetulnya ya gitu. Ya, Untuk kalau pengiriman gitu ya. entah patokan ya apa ya kan, apa catnya warna apa ya. Iya. Warna kuning katanya. Yang kuning ada 10 ya. Untuk para customer ya tolong memperhatikan lagi lah ya, kalau buat masalah yang ngotor barang ya kan, terus jemputannya di mana lebih Yang lebih detail sih. Iya, Lebih detail. Alamatnya lebih lengkap lagi deh gitu. Biar supaya nggak miss. Iya. Nggak miss itu ya kan kalau alamat nggak benar juga, satu sisi driver muter-muter, satu sisi customer nungguin aja kok nggak datang, bingung. Iya. Jangan di chat nggak ngerespon ya repot jadi kayak gitu. terus juga kayak tadi tuh yang kata apa nomor telepon yang Artinya udah nggak aktif, tapi disertain. tapi disertain gitu. diupdate kembali lah gitu, diupdate kembali lah. Karena kalau sebetulnya pengiriman atau penjemputan itu kalau by online ya, itu benar-benar dibutuhin banget. Gitu. Iya. Baik dari nomor handphonenya, baik dari segi alamatnya, itu benar-benar lengkap. Jadi supaya memudahkan dari si driver untuk ke tempatnya langsung, penjemputan maupun antar. Bukan kerjasamanya lah. Iya. Bukan sama-sama ngerjain. Iya. Kerjasamanya. Gitu. Alamat dan detail nomornya kagak ada. Jadi sama dari handphone harus tetap ready gitu loh, kita pegang gitu loh, supaya suatu saat driver menghubungi kita sudah ada gitu loh, nggak jauh-jauh lah gitu loh. Dan juga kalau dari segi alamat mohon lengkapnya, kalau memang dari segi orang itu atau memang ada security ya tolong dikasih pesan lah untuk security itu. Oh misalnya kayak nanti ada driver nih gitu, atau memang nanti kalau di perkantoran kasih tahu resepsionisnya gitu, Pak nanti ada paketan saya nih ini ya gitu. Jadi informasi itu nggak putus gitu dari segi customer dan dari segi driver gitu. Itu aja sih saran-saran ini sih buat kebaikan kita semua sih, bukan buat driver aja tapi juga buat customer gitu. Sama-sama bantulah, kerjasama, bukan sama-sama kerjain ya. Kayak tadi gue mungkin dengar cerita dari lu sendiri, ada Pampers yang hilang,